Cara mengetik naskah soal mode hemat. Jadi mode hemat itu gimana caranya ini muatnya banyak dan bolak-balik gitu ya. Pertama kita ke layout margin, kemudian ini custom margin. Di sini topnya kita buat 1, kemudian leftnya kita buat 2, kemudian bottomnya 1, kemudian rightnya 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat kolom ya. Oh ini masih ya, lupa. Papernya di A4. Oke. Kemudian kita buat kolom di sini, kolom ya. Kolom itu biar jadi 2 gitu. Klik to column, kolom. Klik 2 kolom. Kemudian ini kita kecilkan. Nah, biar jaraknya kecil. Kemudian kita buat ada line-nya, ada nah ini. Line between. Biar ada garisnya. Nah, misalkan seperti ini, kalau ini kita turunkan terus, nah, nanti akan muncul garis. Nah, seperti itu. Kemudian kita kita persiapannya itu kita buat tab-tab yang banyak. Yang pertama adalah tab nomor. Jadi ini 1, kemudian ke soal, kemudian tabnya itu dikecil-kecil seperti ini atau yang seperti ini. Nah, tabnya itu dipendek-pendekkan seperti ini, tapi yang banyak dan jelas. Nah, seperti ini. Per 1 cm ya berarti ya. Tabnya itu per 1 cm. Kemudian kita ketik jenis soal 1. Ctrl Z. Jadi kalau nemu ini kan ketika tik dak. Nah, ini kan apa itu namanya auto ya. Jadi numbering. Jadi sistem itu jadi numbering otomatis, dan ketika kita buat numbering otomatis nanti akan jadi masalah setelah selesai gitu. Jadi kalau saya sendiri cara ngetik soal itu manual semua termasuk nomor. Jadi nomornya itu ya manual seperti ini. Kemudian misalnya ini adalah soal biasa gitu kan. Oke. Soal biasa kan gini. Kemudian ini kita tab yang bawah. Ini kan halaman 1 di alinea paragraf, dan yang bawah kita tab seperti ini. Oke. Kemudian ini kita enternya dari sini, Bos. Nah, beda kan kalau ini di sini tab-tabnya itu akan menghilang, tapi kalau kita tik terus kemudian kita enter, itu tabnya itu masih. Kemudian kita ketik A, misal. Kemudian tab gitu ya. Tab ini berarti dapatnya yang kedua ini. Kemudian kita ketik. Kemudian kita ketik. Kemudian kan B ya. Tab B, tab. Kemudian C, tab. Oke. Nah, bagaimana? Oh, masih D. Tab D, tab. Oke. Nah, bagaimana cara ini agar lurus di sini ya? Klik tab di sini. Nah. Oke. Oke, seperti ini. Dan kita misalkan pakai Calibri. Jadinya jadi lebih rapi. Oke, kira-kira seperti itu. Ini untuk jenis soal yang pertama. Kemudian kita buat jenis soal yang kedua, misalnya kita copy aja. Nah, jenis soal yang kedua itu ABC-nya di sini, C dan D-nya itu di sini. Jadi jawabannya itu pendek-pendek. Kita hapus saja. Nah, misalkan cuma satu kata gini. Kemudian yang C itu kita tab.
Di sini kan C ya. C, tab. Nah, kemudian tab B, tab D, tab. Jangan lupa kalau tabnya itu di atas sudah diatur seperti ini. Ini jenis soal nomor 2. Kemudian jenis soal nomor 3. Jenis soal nomor 3 itu ada gambarnya. Nah, paling mudah dalam melayout gambar, kita copy dulu ya. Kita copy gambar, misal kita copy gambar berapa ya? Misal di mana my PC. Misal kita copy gambar logo aja ya. Logo ini ya. Nah, misal kita copy gambar V. Nah, ini akan jadi rusak ya. Kemudian kita kecilkan di sini. Nah, hal yang paling mudah dilakukan ketika layout gambar itu yang model seperti ini. Jadi mengikuti line. Ketika klik format, ini teks, ini inline with text. Kenapa? Karena saat kita turunkan, nah ini dia ikut turun. 3 ya, ini nomor 3 ya. Nah, namun kelihatan kurang keren terus terang aja. Jadi cuma kita bisa ke sana atau di tengah gitu. Nah, memang kelihatan nggak begitu keren, tapi hasilnya ini paling mudah di layout. Bisa agak kecilan. Nah, untuk layout gambar berikutnya yang kelihatan lebih profesional gitu ya, format. Kemudian di sini untuk wrap text ini kita ganti dengan square. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kelihatan antara soal dengan gambar itu bisa seperti. Nah, yang jadi masalah biasanya ketika ini kita klik enter, kadang ikut, kadang enggak gitu. Jadi kalau ini lebih kelihatan keren ya. Kemudian kita bisa menambahkan ini seperti ini. Nah, seperti ini layoutnya ya. Kita bisa menambahkan itu misal. Namun ini tidak bagus di saat dicetak. Jadi hasil cetak dari mode-mode yang aneh-aneh seperti ini itu hasilnya kurang menyenangkan intinya untuk hasil cetak, karena hasil cetak nanti akhirnya kan hitam putih kalau soal ya. Jadi kalau saran aja, kalau untuk soal ya biarkan di defaultnya seperti ini. Jadi gambarnya itu bukan gambar pemandangan yang gradasi gitu. Jadi paling mudah itu bentuk kartun atau bentuk apa, memang seperti itu, karena akhirnya nanti itu bentuknya itu akan dicetak hitam putih gitu ya. Kemudian jenis soal nomor 4. Jenis soal nomor 4 ini bentuknya salah. Kita belum. Oke, nah biar ini ikut tabnya, kita enternya dari sini. Kemudian soal nomor 4 itu bentuknya apa namanya? Drama gitu loh. Naskah drama. Jadi kita ngetik naskah drama tapi di dalam soal. Ini susah banget. Susah. Karena saya belajarnya juga lama. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengetik misal di sini Hasan, kemudian tab ya, jangan lupa pakai tab. Terus ini belum ya. Kalau panjang yang bermasalah itu. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua di sini Kiki gitu kan. Tab ya. Kemudian Hasan.
biasanya kan modelnya seperti ini. Kemudian ini kita tambahin. Nah di sini itu kita klik dulu ya. Nah di sini kita itu harus menambah satu ini. Jadi ini kita hilangkan. Tab yang tadinya di sini kita hilangkan. Kemudian kita buat satu tab lagi di sini. Di ini. Nah, ini yang sering bikin jengkel kan ini. Nah, ini kita kembalikan. Kemudian kita buat tab ini digeser ke sini. Oke. Oke, sebenarnya udah jadi. Jadi intinya silakan dilihat di sini. Ini jadi tabnya ini bisa dihilangkan. Jadi hasilnya itu cuma harusnya ada satu tab, kemudian satu tab lagi di sini, kemudian satu tab lagi tapi diikuti segitiganya ini. Oke ya. Kemudian kita misalkan soalnya di sini ya. Nah, ini mengikuti ini tadi masalahnya. Jadi ini kita hilangkan kemudian kita. Nah, caranya geser itu nggak bisa langsung digeser gini, nggak bisa karena yang digeser itu tabnya. Jadi tabnya kita hilangkan dulu aja, kita geser, kemudian kita tab lagi di sini. Oke. Soalnya ini kemudian baru ada ABC-nya. Nah, kalau model keluar seperti ini kemudian kita Ctrl Z. Ctrl Z. Oke. Tab ya. C tab B tab D tab. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengetikan soal dan soal itu. Nah, ketika ini dirubah ke misal ya kita mau rubah ini jadi 11 gitu ya. Ini enggak berubah. Nah, ini kan berubah sedikit ya. Tapi kebanyakan settingnya itu enggak ada perubahan. Ini kan aman. Terus kemudian tipe soal lagi yang ada tabelnya. Jadi kalau ada tabel ini lebih sederhana ya. Jadi sebenarnya ya biasa aja. Soal nomor 5. Kemudian tabel itu usahakan jangan di nomornya. Jadi misal ada tabel kita balik aja. Diperhatikan tabel gitu. Kalau tabel itu terus di pinggirnya itu ada nomornya, kita kesulitan buatnya. Jadi seperti ini, perhatikan tabel baru kita insert tabel gitu. Oke. Kemudian layout tabelnya ini jadi susah karena ini enggak lurus ya. Kita lurusin ini. Ngelurusin tabelnya itu lebih baik pakai atas ini loh yang ada gambar tabel ini. Kita lurusin seperti ini. Karena ini terlalu menjorok maka kita buat seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa del ya agar naik. Oke, tabel. Nah, ini kok menjorok ke sana. Oke. Seperti ini. Kemudian kemudian ini kita blok biar apa itu berada di tengah, klik kanan, sel. Nah, yang ini. Nah, ini kan judul. Seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk bawahnya sama gitu kan. Soal dan jawaban. Oke, kemudian kita tab. Intinya kita main tab di sini itu. Kemudian saran saya jangan menggunakan yang auto. Jadi mending yang biasa aja, yang manual. Kenapa? Saya pernah buat misal ini udah ada kunci, soal ini sudah selesai dengan kuncinya. Dan kemudian saya nggak sengaja ini saya ganti nomornya gitu.
Otomatis kan kalau pakai auto kan gini, klik kanan kemudian numberingnya kita restart gitu ya. Atau nah, kalau di numbering ya, kita hapus ini, tik gitu. Otomatis kan ini jadi 4. Kemudian saya ngapus 2 soal gitu. Waduh, itu satu kerjaan itu. Kenapa? Kuncinya bingung kok. Kuncinya bingung. Kuncinya itu harusnya itu tadi di nomor berapa itu kan bingung banget. Nah, kalau misal pakai sistem yang manual seperti ini memang manual. Jadi kita misalkan mau hapus soal ini kita hapus soalnya, kemudian kita nomor 4. Nah, tapi kan ini jadi nomor 4 gitu ya. Tapi kan ini masih dalam tahap, oh iya yang tadi saya hapus nomor berapa bisa dilacak itu. Jadi waktu kita ngedit itu masih, oh iya kuncinya gitu loh. Saya yang ya itu untuk pengalaman saja. Kira-kira seperti itu ya cara mengetik soal yang lebih apa ya namanya? Lebih hemat kertas gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini benar-benar jadi hemat. Kemudian di sini karena ingin bolak-balik ya. Karena ingin bolak-balik, maka ini kita buat layout marginnya. Nah, ini kita hapus saja. Oke kan? Jadi hemat banget. Oke. Nah, ini ada banyak soal seperti ini hanya di 2 halaman atau 1 lembar. Kemudian biar ini marginnya itu ke sana dan ke sini pas page layout, custom margin di sini di mirror margin. Oke, seperti itu. Jadi saat kita cetak nanti bisa ke sana dan ke sini. Oke. Marginnya yang di sini lebar, kemudian yang halaman 2 yang di sini lebar. Kira-kira seperti itu untuk cara mengetik soal di Microsoft Word. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.